Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan tugas presentasi kelompok 5 yang berjudul Sejarah Kota-Kota Maritim. Anggota-anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Yanti Sarimole, yang kedua Romaldus Kabinubun, yang ketiga Ruth Mansai, yang keempat Siti Nafisa Yamko, yang kelima Gosia Fuarada, yang keenam Marlis Sokoi, yang ketujuh Brian Monim, yang ke-8 Rizka Putri Ningsi, yang ke-9 Rizka Samardia Makassar, yang ke-10 Rodia Ajalsia, yang ke-11 Tasya Lisa Talib. Kami akan mempresentasikan video tugas presentasi kami sebagai berikut. Sejarah kota-kota maritim Nusantara terdiri dari 10 kota, yakni kota-kota maritim di Nusantara khususnya di pantai utara Jawa dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kota Tuban. Sejak abad ke-11, Tuban disebut sebagai kota pelabuhan pasukan Cina Mongolia. Pada tahun 1291 Masehi, datang menyerang Jawa Timur dan konon mendarat di Tuban. Pada masa lalu, Tuban juga menjadi pintu gerbang sungai besar di Jawa, seperti Bengawan Solo dan Brantas. Tuban menurut Tome Pires pada permulaan abad ke-16 sebagai tempat kedudukan raja, namun perdagangan dan pelayarannya tidak begitu kuat bila dibandingkan Gresik pada tahun 1527 ketika Majapahit direbut oleh orang Islam. Konon Tuban juga sudah diduduki oleh Sultan Demak, tetapi abad Tuban tidak menyebutkan hal itu. Berabad-abad lamanya kota maritim di pantai utara Jawa, termasuk cukup memegang peranan penting. Berikutnya kota Tuban dipandang sebagai pelabuhan terbesar di Jawa. Di samping itu ada tanda-tanda yang sejarah kota-kota maritim Nusantara yang ke-63 bab 5. Sejarah kota-kota maritim Nusantara menyatakan bahwa Tuban dalam abad ke-11 mempunyai aktivitas perdagangan laut kota. Ini lama sekali menjadi pelabuhan Jawa yang terpenting pada abad ke-12. Kapal-kapal dagang Jawa termasuk kapal dari Tuban dan Sumatera sampai di negara Amnan. Dalam hubungannya dengan Majapahit, kota Tuban hingga Surabaya ini menjadi pusat. Dia menjadi pusat armada lalu Majapahit untuk menaklukkan pelabuhan-pelabuhan utama lainnya di Nusantara, termasuk pusat Muslim yang telah mantap di pasar di mana banyak orang Muslim yang berbakat di bawah pulau yang pada tahun 1360 Masehi guna menambahkan suatu unsur Melayu pada minoritas Muslim di Jawa. B. Gresik. Pada tahun 1415 Masehi, Gresik sudah disebut-sebut sebagai tempat kediaman saudagar bangsa Tionghoa, Surabaya, dan Jepara. Namun, sebenarnya kantong-kantong Muslim di pantai utara sudah lebih tua lagi. Gresik merupakan kota pelabuhan yang terkenal karena letaknya terlindung di Selat Madura dan membelakangi tanah yang subur, delta Bengawan Solo, dan menurut berita Cina, Gresik didirikan sebagai kota pelabuhan pada paruh kedua abad ke-14 pada tahun 1387 Masehi. Seperti daerah pesisir yang lain, Gresik masih dikenal sebagai laut wilayah kekuasaan Majapahit. Pada abad ke-14 ini telah ada hubungan lewat laut sepanjang pantai Selat Madura. Tommy Pires memandang Gresik sebagai kota perdagangan laut yang paling kaya dan paling penting di seluruh Jawa. Pada masa ini telah ada kontak antara kapal Gresik dengan kapal Gurajat, Calicut, Banggelan, Siam, Cina, dan Liukiu, Maluku, serta Banda. Gresik tempat yang pertama di antara kota-kota ini yang penguasanya beragama Islam seperti yang disebut oleh Mahua. Gresik yang bertanggung dengan Bukit Suci, Giri, dan Ngampel dekat Surabaya merupakan pusat Islam pertama kali mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan mempengaruhi budaya Majapahit.
Pada tahun 1419 sudah banyak mendengar saudagar Islam di Gresik antara tahun 1450-an dan agama Islam dan saudagar Islam menguasai daerah pesisir utara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada masa ini ada perdagangan bangsa asing yang berdiam di Jawa seperti bangsa Keling, Drawida, Singal, dan Kamboja. Jadi mereka adalah orang-orang yang berasal dari India Selatan, Thailand, Burma, dan Hindia Belakang. Hubungan pesisir utara Jawa dengan Majapahit. Peluasan wilayah kekuasaan oleh Majapahit juga membawa akibat meningkatnya hubungan perdagangan antara pusat dan daerah. Saudagar-saudagar Jawa khususnya dari Tuban, Gresik, dan Surabaya pada waktu itu sudah mengadakan hubungan perdagangan dengan daerah di luar Jawa, yaitu dengan Badan, Ternate, Ambon, Banjarmasin, Malaka, dan Filipina. Dari gambaran itu menunjukkan bahwa kerajaan Jawa yang utama tidak bersedia dengan sukarela menerima Islam, sekalipun ada orang Islam di ibu kota Majapahit, seperti terbukti dari nisa mereka di abad ke-14. Namun elite pengusaha Jawa adalah pada tahun 1577 sampai 1578 para Yusuhada Islam mengalahkan Kendiri. Tome Prise melaporkan masih ada seorang raja kafir di Jawa yang berpusat di Daha atau Kendari. Sementara 80 tahun kemudian orang Belanda melaporkan bahwa orang-orang Islam di Jawa hanya mendapat di pantai utara, sedangkan yang di pedalaman adalah kafir. Jadi hubungan antara daerah pesisir utara Jawa dengan Majapahit pada mulanya adalah hubungan atasan dan bawahan, hubungan antara pusat dan pasang. Sesudah Raja Hayam Wuruk mengangkat pada tahun 1389, kerajaan Majapahit merosot. Kemunduran kerajaan ini disertai dengan kehilangan bagian daerahnya yang berturut-turut melepaskan diri. Dapat dikatakan kemunduran itu juga bertempat dengan kedatangan agama Islam. Setelah memperoleh kedudukan yang kokoh di Sumatera Utara pada kurang lebih tahun 1300-an dan sesudah 1400-an di Malaka, lambat laut agama baru ini tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Brawijaya setelah peringatan Raden Patah akan kewajiban untuk tata kepada raja lewat Abdiati Terun. Peringatan ini tidak berhasil. Justru Abdiati Terun bersekutu dengan umat Islam yang berkumpul di Bintoro, Demak. Dari situ mereka bersama-sama menyerang Majapahit. Letak Demak sangat menguntungkan baik untuk perdagangan maupun pertanian. Pada zaman dahulu, wilayah Demak terletak di tepi selat antara Pegunungan Muria dan Jawa. Sebelumnya selat itu agak lebar dan dapat dilayari dengan baik sehingga kapal dagang dari Semarang dapat mengambil jalur pintas untuk berlayar ke Rembang. Dalam versi yang lain, disebutkan bahwa sekitar tahun 1500 seorang bupati Majapahit bernama Raden Patah yang berkedudukan di Demak dan memeluk agama Islam dengan terang-terangan memutuskan ikatannya dengan Majapahit yang sudah tidak berdaya lagi. Kekuatan Demak terpenting adalah kota pelabuhan Jepara yang merupakan kekuatan laut terbesar di Laut Jawa. Pada masa Trenggono, ia memimpin suatu koalisi Islam untuk menghancurkan kerajaan Hindu-Buddha utama terakhir yang berpusat di Kediri. Kerajaan Demak didampingi sebagai pengganti Majapahit pada tahun 1515. Wilayahnya meliputi daerah pesisir utara Pulau Jawa dari Demak hingga Cirebon dan Palembang. Kerajaan Demak didampingi sebagai pengganti Majapahit
yang pada tahun 1515 wilayahnya meliputi daerah pesisir utara Pulau Jawa dari Demak hingga Cirebon. Sebelum abad ke-16, terjadi pula suatu transformasi luar biasa di bidang budaya di kota-kota pelabuhan di Jawa. Ketika itu, kota-kota pelabuhan merupakan pusat kekayaan dan ide yang menarik minat bagi orang Jawa yang berbakat dagang. Masa akhir Demak, Kesultanan Demak diganti oleh Kesultanan Pajang sekitar tahun 1568. Pajang meliputi sebagian dari daerah Kesultanan Demak, hingga akhirnya muncul Kesultanan Mataram di Jawa Tengah pada akhir abad ke-16. Menurut berita Portugis dan abad cerita Jawa mengisahkan lemahnya kekuasaan Demak karena adanya perang pengganti. Akibat dari situasi itu, maka pelabuhan laut kota Demak menjadi kurang berarti pada akhir abad ke-16. Namun, sebagian produsen beras dan hasil pertanian lainnya, daerah Demak masih lama mempunyai kedudukan penting dalam ekonomi Kerajaan Mataram. Selanjutnya, di Banten. Sebelum masuknya Islam, Banten sudah menjadi kota yang penting bagi perdagangan dan pelayaran pada tahun 1924 sampai 1925. Nurullah dari Pasai yang kelak menjadi Sunan Gunung Jati berlayar dari Demak ke Banten untuk meletakkan dasar bagi pengembangan agama Islam dan bagi perdagangan orang Islam. Catatan paling lengkap terhadap Kerajaan Banten adalah berkaitan dengan Pasar Besar Banten. Di luar tembok kota sebelah timur dekat laut sekitar tahun 1600-an, pasar ini tampaknya merupakan penggabungan fungsi perdagangan besar dengan perdagangan eceran asing dengan domestik, laki-laki dengan perempuan, dan bahan makanan sehari-hari dengan barang dagangan dari tempat yang jauh. Pendiri Kerajaan Banten adalah Sunan Gunung Jati yang merupakan penyebar agama Islam di Jawa Barat, terutama di Banten dan Cirebon. Di kedua tempat ini juga mendirikan kerajaan. Pemerintah daerah Banten dipasang sendiri olehnya, sedangkan daerah Cirebon diserahkan kepada anaknya Pangeran pada tahun 1552. Pangeran wafat, Sunan Gunung Jati sendiri pergi ke Cirebon untuk mengendalikan pemerintah. Sementara itu, Hasanuddin di Banten semakin berkuasa dan tidak lagi menghiraukan Demak yang sekitar tahun 1550 yang keadaannya sudah kacau. Pada tahun 1568, Hasanuddin bahkan memutuskan sama sekali hubungannya dengan Demak dan menjadi raja pertama di Banten. Ia pun memperkokoh kedudukannya dan memperluas daerah sampai ke Lampung dan Sukadana. Penambahan Yusuf memulai kekuasaan raja-raja Jawa Islam dari Banten ke Lampung dan daerah sekitarnya di Sumatera Selatan dengan menggunakan bahasa Melayu Selatan sebagai bahasa pergaulan. Daerah taklukan raja-raja Banten ini ternyata penghasil lada terbesar. Pemerintahan dilanjutkan oleh Maulana Muhammad yang masih muda. Pada 1996 ia melancarkan
serangan ke Palembang pada waktu itu. Palembang diperintah oleh Ki Gede Ing Suro, seorang penyiar Islam keturunan Surabaya yang meletakkan dasar-dasar untuk Kesultanan Palembang. Sekitar tahun 1600, Banten mengalami zaman kejayaan. Setiap pedagang yang mau membeli atau menjual lada tentu menyambangi pada masa pemerintah Sultan Ageng Tirtayasa. Banten berperang dengan VOC dengan sang sultan, akhirnya takluk dengan VOC dan digantikan oleh putranya bernama Sultan Haji. Di masa pemerintahan Sultan Haji inilah Banten menjadi sekutu VOC dan terus mengalami kemunduran. Cirebon. Salah satu berita tertua tentang Cirebon berasal dari Suma Oriental yang ditulis Thomas Pires 1944. Buku tersebut menunjukkan bahwa pendiri penukuhan Islam pertama di Cirebon adalah cucu ayah Paten Ronin sekeluarga Cina ini, yang kemudian menurunkan raja-raja Demak. Pada waktu itu Demak masih menjadi bagian dari Majapahit. Setelah kekuasaan Demak mulai meruntuh karena meninggalnya Sultan Trenggono, maka Nurillah pindah ke Cirebon. Sunan Gunung Jati berhasil mengubah Cirebon menjadi ibu kota kerajaan dan kota pelabuhan yang merdeka. Adapun kota Banten yang ditinggalkannya diserahkan kepada putranya Sultan Maulana Hasanuddin. Pengaruh agama Islam luas dari Cirebon ke daerah Sunda ternyata besar sekali. Perdagangan laut antara perdagangan Cirebon dan Malakala sudah terjalan baik pada akhir abad ke-14. Buktinya adalah kepala kampung Jawa di Malakala yang bernama Upen konon berasal dari Cirebon. Dari pemerintah Thomas Pires menunjukkan bahwa baik Demak maupun Cirebon membentuk kelompok perdagangan Islam yang saling menghubung. Cirebon yang mungkin pada permulaan abad 16 menjadi kota dagang Cina Islam masuk dalam wilayah kekuasaan Demak. Sunan Gunung Jati pun bersikap sebagai vassal terhadap Raja Demak selama Sultan Trenggono masih hidup. Sunan Gunung Jati menyuruh seorang putranya tinggal di Cirebon sebagai wakilnya. Putri ini kemudian menikah dengan seorang putri Demak, akan anak perempuan Sultan Trenggono
Pangeran Cirebon ini kemudian dikenal dengan nama Pangeran Pasarana. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kota-kota maritim di pantai barat dan timur Sumatera. Dibagi menjadi 5, yaitu A. Sabang. Setelah pembukaan terus Suez pada tahun 1869, Kepulauan Nusantara tidaklah dapat dicapai dari Selat Sunda, tetapi harus melalui Selat Malaka, tentu saja melewati Pulau W. Sebagai Serikat Dagang Belanda dibubarkan pada tahun 1799. Didirikanlah Nederland Handel di Pulau W. Perusahaan ini membeli rempah-rempah dan hasil perkebunan di wilayah koloninya dengan harga murah sehingga mendatangkan keuntungan besar bagi Belanda. Awalnya pelabuhan dimaksud sebagai stasiun batubara untuk angkatan laut sejarah kota-kota Belanda, tetapi kemudian juga melayani kapal dagang umum. Pada tahun 1895, sebuah depot batubara atau pelabuhan alami bernama Kroonstad yang selesai dibangun dengan kapasitas 25 ton batubara yang berasal dari Sumatera Barat. Pelabuhan ini juga menyediakan bahan bakar minyak yang dikirim dari Palembang. Tahun 1896, Sabang dibuka sebagai pelabuhan bebas untuk perdagangan umum dan sebagai pelabuhan transit barang-barang terutama dari hasil pertanian, sehingga Sabang mulai dikenal oleh lalu lintas perdagangan. Perang Dunia Kedua ikut mempengaruhi kondisi Sabang, di mana pada tahun 1942 kota ini diduduki oleh pasukan Jepang dan dijadikan basis pertahanan maritim wilayah barat yang terbesar di Sumatera. Kemudian Sabang sebagai pelabuhan bebas ditutup dan dijadikan sebagai pelabuhan militer Jepang. Aktivitas pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Sabang pada tahun 2002 mulai berdenyut dengan masuknya barang-barang dari luar negeri ke kawasan Sabang. Bukti aktivitas kemaritiman dari perairan Sabang ditandai dengan penemuan kapal bersejarah Speyerik Maersk, merupakan kapal mesin uap buatan Jerman. Tahun 1920 kapal itu karam di Teluk Prolohat dekat Teluk Sabang. Pada Perang Dunia Kedua itu di tahun 1940, Speyerik ditenggelamkan oleh krunya demi mencegah penyitaan oleh Belanda. Baik, selanjutnya yaitu Pelabuhan Lamuri atau Aceh Besar. Sekitar 600 tahun yang silam, sebuah kawasan yang hari ini berada dalam wilayah Gempong, Lemre, di Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, merupakan kota pelabuhan bandar penting di bagian barat Laut Aceh. Dalam waktu yang sama, kota yang menghadap ke jalur Malaka atau Malaca Pasage, lintasan pelayaran dunia ini juga merupakan kediaman para penguasa muslim yang bergerak dengan sebutan Malik atau Raja atau Sultan. Penanggalan yang dijumpai pada berbagai nisan kubur itu bernilai seni tinggi. Sebuah konstruksi bangunan kuno yang relatif masih banyak menyisakan bagian-bagian adalah bangunan benteng yang dikenal dengan Benteng Kota Laubab. Benteng ini berlokasi di sebelah timur perbukitan Ujung Bate Kapai, di sebuah lembah sempit di mana Krueng Laumbek mengalir menuju teluk di depan kota Laumbek. Mengenai hubungan dengan negara-negara lain, bangsa Aceh memiliki jalinan kerjasama begitu luas dengan dunia internasional. Misalnya di dunia abad ke-16, Ratu Elizabeth dari Inggris yang mengutus Sir James Lancaster ke kerajaan Aceh dengan berbagai perhiasan.
Pada masa Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh mengirim utusannya untuk menghadap Sultan Kekaisaran Ottoman yang berkedudukan di Konstantinopel, Istanbul. Tapi dalam perjalanan, duta bangsa ini terlunta sehingga harus menjual sedikit demi sedikit hadiah persembahan untuk kelangsungan hidup mereka. Kerajaan Aceh juga pernah menerima kunjungan utusan Prancis. Utusan Raja Prancis tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang amat berharga bagi Sultan Aceh. Kerajaan-kerajaan di Aceh juga berbisnis ke Cina, Terengganu, dan Patani dengan birokrasi yang relatif mulus. Bilateral dengan Turki yang dikuasai oleh Ottoman Utsmani masa itu juga mesra. Selanjutnya, kota Silboga yang berada di antara daerah-daerah hinterland dan merupakan satu-satunya pintu gerbang masuknya barang-barang dan kebutuhan pokok. Barang-barang itu baik dari wilayah Indonesia maupun internasional. Potensi ikan di perairan kota Silboga tercatat sekitar 1.470.000 ton per tahun. Sementara kota Silboga baru mampu memanfaatkan potensi ini sekitar 57.000 ton per tahun. Selanjutnya dari potensi pariwisata dengan dukungan kesejarahan kota Silboga sebagai daerah perjuangan di masa kolonial Belanda dan Jepang, bahkan pernah dijadikan sebagai pusat keresidenan Tapanuli di Sumut, sehingga banyak peninggalan sejarah yang bisa dijadikan sebagai potensi wisata di kota ini. Selanjutnya, C. Silboga. Kota Silboga dulunya adalah jalur transportasi dan perdagangan maritim atau pintu gerbang perdagangan di pantai barat Sumatera. Pada masa itu, perairan Laut Teluk Tapanuli bersama jalur Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar, dan laut sekitar pulau-pulau di sekitar Maluku dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan nasional maupun internasional. Negara di Eropa dan Timur Tengah yang menggunakannya untuk perdagangan baik rempah-rempah maupun hasil bumi lainnya adalah komoditas utama perdagangan di Silboga. Jalur perdagangan kota Silboga sendiri awalnya terletak di Pulau Puncak Ketek yang merupakan bandar kecil dan Teluk Tapanuli. Tapi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda atau tepatnya pada abad 19 didirikan bandara baru yaitu kota Silboga yang sekarang. Selanjutnya, D. Barus. Sementara tak jauh dari Silboga ada pula pelabuhan Barus, tepatnya di kaki pegunungan Bukit Barisan. Pelabuhan ini didapati oleh etnis Aceh, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Bengkulu. Mereka berjual hasil bumi untuk diekspor ke Gujarat, Arab, Mesir, Cina, Portugis, dan Inggris. Kayu kamper sebagai penghasil kapur atau al-kafur dalam bahasa Arab, campora dalam bahasa Latin. Kayu ini terdapat dalam banyak sumber asli Arab, Persia, dan Cina pada berbagai buku perjalanan, botani, kedokteran, dan pengobatan dunia karena pada periode tersebut ilmu kedokteran dari Arab dan Persia menjadi acuan dunia, seperti yang sekarang kita lakukan. Tapi sebagai tonik, ia dimasak menjadi tonik, menjadi minuman yang sangat menyegarkan dan harga mahal sekali karena harus diimpor dari Barus. Maka kapur kemudian menjadi simbol dari sesuatu yang sangat mewah dan sangat menyenangkan, sehingga di dalam Al-Quran dipakai untuk ilustrasi bahwa nanti minuman orang yang di surga adalah minuman dengan campuran kapur, tulis, nurkolis. Tentu saja kapur itu tidak hadir begitu saja. Para pedagang dari tanah Aceh telah mengekspornya dan tentu saja lewat lautan. Selanjutnya yaitu Teluk Mande. Kawasan perairan Teluk Mande berjarak sekitar 70 km arah selatan Kota Padang. Lokasi ini dikelilingi sejumlah pulau kecil yang menjadikan salah satu tempat perlindungan yang ideal dari ganasnya Samudra Hindia. Hal ini terutama terjadi ketika kawasan pantai barat Sumatera menjadi sangat ramai hingga akhir abad ke-19. Sejumlah komoditas penting yang diekspor dari kawasan ini adalah kopi, kapur barus atau kaper,
kemenyan, lada, beras, kayu manis, gambir, kulit hewan ternak, getah karet, minyak kelapa, dan kopra. Adapun komoditas impor mencakup kain, garam, dan opium. Titik pusat keramaian perdagangan dan pelayaran di kawasan itu adalah Padang. Namun, sejak akhir abad 19, cahaya keemasan di pantai barat Sumatera mulai redup. Hal ini sering dihasilkannya beragam komoditas ekspor dari pantai timur samudra yang sangat dibutuhkan dunia ketika itu. Juga menyusul berakhirnya masa lada dan emas di pantai barat samudra. Tak lama setelah Telur Bayur, pelabuhan Sabang di Aceh dibuka pula sebagai depot pengisian batu bara. Hal ini ditambah dengan pelabuhan Belawan di Sumatera Utara dioperasikan melayani sibuknya peniagaan di Medan. Sejak tahun 1920-an, aktivitas perekonomian di pantai barat Sumatera dan Padang sebagai episentrumnya semakin meredup dan hingga saat ini belum kembali terang. Pantai barat Sumatera tetap dianggap penting pada masa itu, antara lain sebagai titik pemberangkatan jemaah calon haji. Pantai barat juga tetap penting untuk rute Belanda dan Eropa. Dan di perairan Mandeh yang merupakan kapal tenggelamnya milik VOC, tenggelamnya kapal diakibatkan karena keputusan Kapten Beolongan ML Berveling mengarah kapalnya ke Teluk Mandeh untuk menghindari serangan Jepang pada tanggal 28 Januari 1942. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Beolongan juga diketahui berlindung di teluk dalam yang lebih dangkal dan masih bertetangga dengan Teluk Mandeh. Tindakan Berveling hampir bisa dipastikan berdasarkan catatan pelayaran pada masa lampau mengenai lokasi itu. Lokasinya pasti ada peta wilayah kunjungan dan mana daerah yang bisa disinggahi untuk berlindung. Kini sebagai badan kapal dagang milik KPM itu terbenam lapisan sedimen pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah muka air laut. Jadi itulah presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.